Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Dan kita kembali akan membahas mengenai meme coins. Ya, seperti yang kita bisa lihat di sini, total market cap-nya itu drop sebesar 4,34%. Trading volume turun sebesar 6,57%, tetapi yang mungkin cukup menggemparkan adalah PP ya. PP secara struktur bertahan dengan luar biasa resilient ya, setelah yang lain drop, bahkan Bitcoin drop, ini cenderung dia nggak mau drop ya, luar biasa ya. Tapi overall kita bisa lihat di sini kecenderungannya ya, kalau yang di market cap lebih rendah ya, otomatis dia akan turunnya lebih signifikan. Biasanya seperti itu ya. Ya lagi-lagi itu adalah resiko dari market cap ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita pada hari ini, seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten ini bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Dan gua harus disclaim juga apa pandangan gua mengenai meme coins. Menurut gua profit dari meme coins itu nggak ada masalah ya. Lu bisa aja profit dari manapun, tetapi jangan sampai kawin dengan meme coins. Bahkan altcoins pun gua nggak terlalu suka kalau kita kawin ya. Maksudnya kawin tuh gimana? Kawin tuh kayak contoh paling klasiknya adalah seperti di cycle kemarin. Banyak sekali meme coins yang ngepump ya, dan setelah ngepump ada permasalahan ya mendasar, seperti misalkan dulu Buff Doge ya, ada yang tarik liquidity, tim devnya mau rakpol ya. Tapi karena banyak yang dalam tanda kutip kawin dengan meme coins itu, ngerasa udah profit nih, jadi kayak kawin, berharap itu akan mengalahkan BTC, mengalahkan Ethereum. Itu gue nggak setuju ya, dan karena pada buktinya faktanya banyak banget orang-orang yang kawin dengan meme coins di 2021 itu sekarang udah hilang ya, tokennya udah nggak ada harganya sama sekali. Jadi profit boleh banget, tapi jangan sampai mau kawin dengan meme coins ya. Jadi kalau gue pribadi ngelihatnya adalah jangka pendek ya, which is itu adalah ya TA seperti yang kita bahas ya, kayak futures, atau bisa juga apa, jangka menengah, dimana kita ambil sampai cycle ini beres begitu. Jadi jangan ambil resiko berlebihan dengan udah di hold aja sampai cycle ke depan, siapa tahu kayak Doge masih lumayan ya. Doge yang lain berapa banyak yang sudah hilang dibandingkan dengan cycle kemarin ya. Cycle kemarin banyak banget meme coins yang kita bahkan sampai sekarang aja yang baru masuk ke cycle ini gak akan pernah denger gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan langsung masuk aja ke yang pertama adalah PP. Lagi-lagi nih yang paling banyak request, karena ya lu lihat sendiri deh ya, ini higher high-nya sekarang harga runningnya di sini. Cuma kondisinya itu dari week tertinggi sampai ke sekarang tuh minus 19%-an. For a meme coins, that's crazy gitu, that's crazy ya. Jadi untuk sekarang secara posisi spotnya buy limit pertama di EMA20 atau di struktur. Ini basically tempatnya sama banget lah ya, udah deket banget di sini. Jadi kita satuin aja menjadi satu buy limit di 0,0000778 ya, itu untuk buy limit pertama. Buy limit kedua di EMA50 di angka 0,0000719. Dan untuk buy limit ketiga di angka 0,0000659. Itu untuk posisi spot di PP jangka ya menengah gitu ya, karena spotnya kan cenderung ya menengah lah. Untuk posisi futuresnya kita sudah dapat retest 1, retest 2 di angka 0,0000882. Artinya kita sudah punya posisi short ya. Nah, posisi short kita ini target TP-nya adalah di angka 0,0000778 atau bisa juga EMA20. Kalau dia udah mulai naik, itu bisa menjadi target TP yang lebih konservatif ya. Basically movement yang kita harapkan adalah seperti di sini ya. Kita nyontek ke tanggal 4 sampai tanggal 6 Mei. Retest 1, retest 2, retest 3 dan drop sampai kena target TP kita di situ ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya, retest 1, retest 2 di EMA20 atau di struktur 0,0000775. Kita bisa buka posisi long dengan target TP ya di struktur ini, baca sendiri nolnya kebanyakan ya, 882 deh intinya belakangnya ya. Next kita geser ke Dogecoin. Nah, untuk Dogecoin dia itu sedikit berbeda ya. Kalau Dogecoin masih membentuk pola bearish, di mana dia membentuk lower low, lower high, lower low. Di sini membentuk satu lower high lagi, lower low. Sempat ada harapan sedikit ya, sedikit membuat higher high, tetapi sayangnya melemah lagi dan kemungkinan ya ada kemungkinan bisa lanjut lagi sampai ke 0,13005 ya.
Artinya untuk posisi spot sekarang buy limit yang tersisa adalah buy limit di 0,142 dan di 0,1300. Itu untuk posisi spot di Dogecoin ya. Untuk posisi futuresnya gimana? Posisi futuresnya buat lo yang agresif ambil posisi short di sini ya, tanggal 6 Mei sudah kena target TP di EMA 20 ya. Ya, tapi kalau lo lebih gila lagi dan ambil target TP-nya di 0,142 juga kena ya. Jadi tergantung lo target TP-nya di mana. Kalau di EMA 20 lo sudah profit sebesar 10,12%. Kalau di struktur 0,14 berapa nih? 0,142 kita sudah profit sebesar 15%-an ya. Luar biasa. Nah, untuk posisi longnya gimana? Untuk posisi longnya EMA 20 langsung jebol ya. Jadi otomatis kita nggak ada setup posisi long di sini. Retest pertama sudah terjadi kemarin ya. Dan apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 20 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Dogecoin. Overall, lagi-lagi untuk yang Doge masih cenderung lebih bearish gitu ya. Itu untuk 2 request top meme coins. Nah, selanjutnya adalah pre-sale. Untuk pre-sale gimana nih? Ada yang baru lagi nggak, Bang? Kalau dibilang baru sih enggak ya, tapi kita tahu bahwa si Winner AI itu masih dalam kondisi pre-sale, walaupun tinggal sebentar lagi ya. Buat lo yang pengen beli ya silakan bisa klik saja di buy now. Caranya gimana? Tinggal konekin wallet aja, pilih pakai apa. Kalau gue biasa pakai MetaMask. Udah gitu lo masuk aja sih ya, as simple as that. Sebentar. Oke. Dan ya udah connect, tinggal kita pilih mau beli pakai apa, bisa pakai Ethereum, USDT atau pakai card. Lebih gampang sih pakai kripto tentunya ya. Nah, untuk Winner AI ini walaupun dia ada AI rencananya ya, tapi kalau buat gua sekarang sih gua masih melihat ini menjadi suatu peluang meme coins aja gitu ya. Karena walaupun kedepannya dia akan ada seamless swap dan seterusnya, for now sih masih lebih kuatnya ke meme coins begitu. Jadi ya kalau gue pribadi sih setelah dia listing ya TP dulu gitu. TP dulu minimal secara modal udah aman. Lu sisain sedikit buat jadi cacing-cacing naga-naga yang monggo silakan. Tapi intinya the name of the game ya kita harus selamatkan dulu modal kita. Modal kita udah aman ya, baru sisanya jadi profit itu lebih tenang gitu. Itu salah satu cara untuk bisa menghindari resiko dari pre-sale gitu ya. Ya lagi-lagi seandainya itu mungkin yang lebih penting lagi bahkan itu adalah berapa persentase di porto spot kita gitu. Jangan sampai lebih dari 5%. Karena kalau lebih dari 5%, sekali lagi pre-sale ini adalah suatu suatu kesempatan yang cenderung resikonya tinggi. Begitu. Jadi ya jangan sampai kegedean. Itu salah satu cara untuk bisa memanage resiko kita gitu ya. Yang pertama adalah itu si Winner AI ya, sekali lagi waktunya udah lumayan mepet tapi masih ada ya. Lalu ada Dogeverse. Untuk Dogeverse ini kita bisa beli ya, dan sama juga bentuknya itu tinggal kita konekin saja wallet kita, bisa pilih pakai ya kalau gua sih MetaMask lagi-lagi ya. Nah, di sini dia lagi-lagi adalah suatu meme coins yang dia mengklaim jadi the first chain yang traveling kemana-mana gitu kesannya, multi chain ya. Ini pemakaian kalimatnya dan aneh ya. Tapi intinya adalah dia multi chain, dia sekarang udah live di semua. Sebelumnya enggak ya? Sebelumnya tuh di Base masih belum, sama satu lagi tuh di mana yang belum ya? Tapi pokoknya sekarang udah live di Ethereum, BSC, di Polygon, di AVAX ya, di C-Chain harusnya ya, Base dan juga di Solana begitu ya. Selanjutnya staking ya seperti biasa ya. Kalau gua pribadi sih ngelihatnya lebih ke ya nanggung lah ya. Buat sekarang sih mendingan ini kayaknya udah mau beres ya. Jadi mendingan sekalian aja lu tunggu sampai dia listing ya TP berkala begitu. Sesuaikan dengan risk tolerance lu masing-masing gitu. Tapi yang penting kalau gua pribadi sih tetap ingatkan, yang penting modal dulu udah beres, modal udah aman, sisanya ya tinggal lu pinter-pinternya sendiri deh. Begitu ya. Nah, selanjutnya untuk roadmap sendiri kalau kita lihat di sini dia itu rencananya di fase kelima akan ada checks listing begitu. Nah, yang gua suka apa, dia langsung loncat ke checks. Anehnya sorry kebalik. Ini ada gini ya. Fase 2 1 2 3 4. Oh, gua salah baca. Oke, berarti bukan checks dulu, ternyata DEX dulu ya. DEX listing. Nah, udah gitu baru checks. Kalau gua pribadi sih mendingan lu fokusnya TP-nya di DEX dulu, karena kalau sampai lu nunggu di checks, takutnya di checks-nya nggak ngangkat gitu. Jadi yang penting selamatkan modal lu di DEX.
udah gitu sisanya misalkan waktu dia listing di Checkstone lebih nge-boom lagi, ya sudah itu pure profit lo begitu ya. Oke, itu untuk si Dogeverse ya. Kita bisa di sini untuk si token supply-nya ini 15% di pre-sale, staking 10, project funds-nya wah 25 lumayan gede ya. Marketing 25. Wah, oke ya, intinya meme coins tokenomics intinya ya. Nah, jadi kalau gue pribadi sih ya udah kayak tadi plannya ya. Di DEX kita beresin dulu si modal kita, baru di CEX-nya kita ya kalau sampai itu profit ya sekalian cacing-cacing naga-naga begitu. Tapi kita tidak meresikokan apapun kalau sudah beres di bagian DEX-nya ya. Selanjutnya Sponge V2. Nah, V2 ini cukup menarik ya karena V1-nya itu udah sempat profit sampai 600% atau 700 gue lupa ya. Nah, intinya apa? Intinya mendeteksi Sponge ini dia itu berhasil ya listing di Bitget, di Gate.io, di Lbank, di Maxi, di Polonix gitu. Ini nama-nama besar begitu ya. Nah, itu V1-nya. Apabila V2-nya juga ya gini loh, ini kan tim dev yang sama. Kalau dia sampai bisa masuk ke setengahnya aja ya, seperti yang dulu-dulu nih. Ya, berarti secara volume in theory oke. Nah, maka dari itu ini salah satu yang menarik untuk kita pantau. Dan masih bisa kita beli ya, tinggal kita seperti biasa caranya tinggal kita buy now, terus masukin pakai wallet apa, register dan seterusnya, as easy as that ya. Mau belinya pakai Ethereum bisa, USDT bisa ya, maupun pakai BNB kayaknya juga bisa gitu ya. Itu kurang lebih untuk si Sponge V2 ya. Untuk si Sponge ini lagi-lagi ya, kalau gua ngelihatnya sini simple banget, ini adalah suatu meme coins project gitu, as easy as that. Ada staking benar, tapi ya kalau lu mau ya silakan boleh ya, tapi kalau gua pribadi sih lebih ngelihatnya ini ke satu lagi-lagi suatu kesempatan jangka pendek. Jadi saat dia sudah listing ya, udah profit ya di TP begitu, jangan terlalu nafsu begitu ya. Oke. Itu kurang lebih untuk Sponge V2 ya. Ini yang paling dalam tanda kutip paling menjanjikan nih karena V1-nya sukses menurut gua ya. Dan kesannya bahkan buat lu yang V1-nya terlalu nafsu sampai lupa buat TP pun masih bisa selamat nih gara-gara V2 ya. Jadi buat lu nih yang V1-nya kemarin terlalu nafsu ya, nggak di TP berharapnya terlalu ekstrim gitu ya. Nah, di V2 nih jangan sampai lupa. Ini bisa jadi kesempatan untuk lu bisa ya profit lagi gitu ya. Next adalah Solana. Untuk Solana ini di Solana ya, makanya namanya di Solana. Nah, ini sedikit unik sih caranya ya. Lu tinggal beli terus langsung send ke address ini ya, ke decentralized wallet. Just quite weird. Biasanya nggak kayak gini sih. Tapi ya ini cara mereka. Jadi ya as simple as that sih. Ini literally yang paling simple. Cuma gitu aja. Intinya meme coins. Dan ya kalau dia dapat momentum ya lagi-lagi ya sama SOP-nya, lu tinggal tunggu sampai dia listing kalau dia udah pump ya selamatkan modal minimal ya, modalnya udah beres ya, tinggal sisanya pinter-pinternya lu masing-masing gitu ya. Lagi-lagi untuk yang pre-sale ini semua tentunya ada resiko yang lebih ya, karena bentuknya ini adalah pre-sale, otomatis secara market cap akan kecil. Nah, market cap kecil ini kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang jadi lawan. Kalau jadi teman apa ya, ngepam profit, wah gila ya untuk berapa ribu persen, yes. Nah, tapi kalau ngedrop, nah itu jadi lawan ya. Nah, maka dari itu cara untuk bisa memitigasi permasalahan itu adalah dengan jangan terlalu gede gitu ya. Nah, tinggal lu pikir sendiri masing-masing berapa ya. Kalau gue pribadi sih ya jangan lebih dari 5% deh. Begitu. Karena kalau sampai lebih dari 5%, ya kebayang misalkan lu se-M nih ini portonya, lu masukin setengahnya 500 juta ya gila kan. Kebayang kalau dia ngepam 1000%, lu senyum, tapi kalau sampai kebalikannya gimana? Lagi-lagi kita itu harus menjaga resiko dulu gitu ya. Tapi lagi-lagi untuk pre-sale-nya sendiri kayak ya faktanya ya banyak yang profit gitu ya. Untuk Sponge V1 profit kemarin ya. Terus apa lagi ya, ada si Wall Street Memes profit ya, tapi di TP nggak gitu. Lagi-lagi makanya gue bilang harus ada risk manajemennya gitu. Selamatkan dulu modal, udahnya cacing-cacing naga-naga, ada TP berkala ya nggak jadi masalah. Nah, yang serem itu apa, yang kawin yang gue bilang di depan gitu loh ya. Wah, ini akan mengalahkan Bitcoin, ini akan mengalahkan utilitas dari Ethereum ya, mimpi gitu kalau menurut gue sih ya. Jadi jangan bermimpi, kita trading di sini ya, punya plan. Kalau lu punya plan ya nggak jadi masalah gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update kita untuk meme coins ya. Overall
ya apa ya, memang ini cycle yang aneh sih jujur ya, cycle yang aneh. Ya kayak PP gitu ya, malah bisa positif, yang lain lagi berantakan ya. Tapi ya apapun itu ya, meme coins tetap harus punya, ya kalau gue pribadi ya, mindset gue ya kayak begitu tetap. Kita tidak berpikir jangka panjang kayak wah kayak BTC kita pertahankan 1 dekade, tenang. Nggak ya, kalau meme coins pada faktanya cycle-cycle kemarin tuh udah banyak banget yang ke flash, udah nggak ada bentuknya sama sekali, udah nol lah gitu kasarnya. Nah tapi kalau selama kita bermainnya atau kita mentradingkannya benar dengan mindset yang benar, ya kita bisa profit. Kayak gue pribadi, salah satu apa ya, salah satu yang bikin porto gue gila banget nah itu ya adalah meme coins gitu. Nah, meme coins apa gue nggak sebut lah ya, tapi ada pokoknya ya. Nah tetapi ya karena gue tahu itu meme coins and it doesn't have good, ya kayak fundamentalsnya very simple, ya I treat it as such gitu ya, gue treat as a meme coins dan yang gue profit. Yang serem tuh kalau lu mentreat meme coin sebagai hal lain. Nah, itu yang kadang-kadang malah jadi boncos. Jadi ingat, at the end of the day, your mindset yang akan nge-save lo, ya. Dan jangan lupa 3 golden rules. Ini please jangan dilanggar, apalagi dalam meme coins ya. Yang pertama adalah jangan pakai uang panas. Itu udah haram hukumnya. Yang kedua, jangan over leverage. Dan yang ketiga, berpikirlah jangka panjang. Tapi untuk meme coins mungkin ini sedikit rada-rada berbeda ya, karena paling mentok kalau gue sih menengah gitu, satu cycle beres, that's it gitu ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu update kita untuk meme coins pada hari ini. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.